Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, tamu-tamu lebiki engkai hadir, marilah kita untuk kesekian kalinya menyampaikan segala ungkapan syukur dan pujian yang terbaik kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hingga malam ini saya kira pertengahan Ramadan kita masih diberikan kesehatan, stamina, semangat, gairah beragama yang kuat sehingga masih bertahan untuk menghadiri salat berjamaah Isya dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah pula. Kemudian mari kita selalu menyampaikan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan menyampaikan selawat kepada beliau pahalanya akan membawa kita pada banyak kebaikan dan terutama sekali menjadi perisai bagi kita, menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau insyaallah di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarawih yang berbahagia. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang melewati sebuah lembah atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan oasis yang memiliki mata air yang bening dan segar. Sahabat ini kemudian terpesona dengan lembah yang hijau dan subur itu dan berpunya pikiran untuk mengasingkan diri dari masyarakat dan menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah di lembah tersebut. Sahabat tersebut kemudian memberitahukan rencananya kepada Rasulullah SAW. Tapi apa jawaban Nabi? Jangan engkau lakukan itu. Kedudukanmu di jalan Allah lebih utama daripada salat yang engkau lakukan di rumahmu selama 70 tahun. Tidakkah kamu ingin agar Allah mengampuni dosamu dan memasukkan kamu ke surga? Lalu Nabi menutup nasihatnya dengan mengatakan, berjuanglah di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis ini kaum muslimin dan muslimat kita lihat bahwa ternyata puncak pencapaian kita sebagai orang saleh, orang mukmin, bukan dengan menyendiri di satu tempat dan menghabiskan waktu untuk beribadah semata-mata kepada Allah dan tidak lagi bergaul dengan masyarakat. Yang lebih utama dalam Islam adalah kita berjuang di jalan Allah, hidup di tengah-tengah masyarakat, mempertahankan akidah yang kita yakini dan menyebarkannya kepada orang lain. Atau dalam surat Al-Baqarah disebutkan kita menjadi saksi kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Litakunu syuhada 'alan nas. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Islam memandang bahwa kehadiran seseorang muslim sebagai anggota masyarakat
itu jauh lebih penting daripada sekedar melakukan ritual ibadah sendirian. Islam datang tidak hanya untuk mengajarkan zikir, sholat, dan doa. Dan Nabi datang ke dunia ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan halal dan haram, melarang yang mungkar, menganjurkan yang baik, dan membebaskan manusia dari belenggu penindasan atau sesuatu yang memasung kebebasan mereka. Kita tentu semua sudah hafal hadis Nabi yang mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti manusia. Jadi bukan diutus untuk sekedar mengajarkan doa dan sholat, diutus sekedar untuk mengislamkan semua orang di muka bumi ini, tapi menyempurnakan ajaran tentang budi pekerti, akhlak yang baik yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, seorang muslim datang ke tengah-tengah masyarakat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melanjutkan tugas para nabi, yaitu memperbaiki masyarakat setelah ia memperbaiki dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia menjadi saleh, orang baik, sekaligus menjadi muslih, orang yang memperbaiki orang lain atau keadaan. Dia juga menjadi hadin, orang yang mendapatkan petunjuk, sekaligus menjadi muhtadin, orang-orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain. Jangan sampai sebaliknya kaum muslimin, kita menjadi orang fasid, orang yang merusak, sekaligus menjadi mufsid, orang yang merusak orang lain, atau menjadi orang yang dhal, orang yang sesat, kemudian juga menjadi mudil, menyesatkan orang lain. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarawih yang berbahagia, pada kesempatan ceramah tarawih malam ini saya ingin menyinggung satu isu penting dalam agama yang selama ini mungkin cenderung disalahpahami atau diabaikan, yaitu berkaitan dengan perbedaan penekanan antara ibadah dengan muamalah, antara ritual atau amalan-amalan ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah di satu sisi, dengan amalan-amalan yang berfungsi untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Di dalam Al-Quran Tuhan sudah menjelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk menjadi hamba atau mengabdi, menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, Islam ini memandang seluruh hidup kita harus merupakan ibadah kepada Allah. Jadi ya selenge tidak mengenal ya senge sekularisasi atau sekularisme, yaitu memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Kalau kita sudah berniat melakukan sesuatu kebaikan untuk Allah, maka itu dinilai sebagai ibadah. Itulah sebabnya dikatakan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya ila akhir hadis. Segala sesuatu perbuatan bergantung kepada niat, dan kita semua akan mendapatkan sesuai apa yang kita niatkan. Jadi apapun profesi kita kaum muslimin dan muslimat, kalau kita dari awal menyatakan niat melakukan semua amalan duniawi dalam tanda petik itu untuk Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Saya biasanya kalau mengajar mahasiswa semester 1 yang baru masuk kampus, saya memperbaiki niatnya mereka. Saya bilang, niatmu apa? Ada yang mengatakan untuk mendapatkan ijazah, ada yang mengatakan ya daripada tinggal di kampung setengah mati menjadi petani, lebih baik pergi kuliah, jadi asal lemak kuliah. Saya bilang lagi muniaka ya tu meruntuk. Ku ijazah minggu lalu, untuk ku ijazah tapi belum tentu meruntuk pada senangnya. Nah kamu hindari nih jama-jama ke kampungmu, di jaji tu mau aku pitu tahu dia pemusarjana, tapi berhasil no musalai kampungmu, tapi dia gagal hasilnya. Oleh karena itu saya bilang perbaiki niatmu. Kamu mestinya berniat
menuntut ilmu demi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, demi mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah sekalipun kamu bukan mahasiswa yang terbaik, kamu akan mendapatkan barakahna Pak Disengeng. Jadi kaum muslimin, ibadah itu bukan hanya zikir, salat, puasa dan semacam itu, doa dan seterusnya, tetapi juga menolong orang-orang yang teraniaya, melepaskan dahaga yang kehausan, memberikan pakaian kepada yang telanjang. Oleh para ulama memang dibedakan ada dua jenis ibadah, ada yang disebut dengan ibadah mahdah dan ada yang disebut dengan muamalah. Ibadah mahdah ini adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai ritual. Ya tadi disebutkan salat, zikir, puasa. Dan ini dalam rangka hablum minallah, menjalin kedekatan hubungan dengan Allah. Tapi di sisi lain ada ibadah yang disebut dalam ilmu fikih dengan muamalah. Muamalah ini berkaitan dengan bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan hablum minan nas. Saya ingin pada kesempatan ini secara singkat menyampaikan satu argumen penting yang disampaikan oleh Kiai Dr. Jalaluddin Rahmat. Di dalam salah satu bukunya beliau mengatakan bahwa sebenarnya Islam ini ternyata adalah agama yang menekankan urusan muamalah lebih daripada urusan ibadah. Islam ternyata lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Ada 5 alasan yang dikemukakan, mari kita melihat satu-satu kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama, kalau kita mencermati ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan melihat bahwa ternyata ayat-ayat dan kitab-kitab hadis kebanyakan isinya itu berkaitan dengan muamalah daripada tentang ritual atau ibadah mahdah. Bahkan pemimpin besar revolusi Iran, Imam Khomeini atau Allama Khomeini itu mengatakan setelah dia meneliti tentang Al-Quran, jika ada satu ayat Al-Quran berkaitan dengan ibadah, maka ada 100 ayat Al-Quran yang berkaitan dengan muamalah. Jadi porsi yang terbanyak justru adalah berkaitan dengan muamalah. Kalau kita membaca kitab-kitab hadis, maka di antara misalnya berjilid-jilid kitab hadis itu hanya beberapa bab saja yang berkaitan dengan ibadah, tapi kebanyakannya berkaitan dengan bagaimana orang-orang muslim ini menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kalau kita lihat misalnya di dalam surat Al-Mu'minun yang bercerita tentang tanda-tanda orang mukmin, qad aflahal mu'minun, siapa yang dimaksud orang mukmin, ternyata kebanyakan berkaitan dengan muamalah. Yang pertama misalnya orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, ini berarti ibadah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, berarti muamalah. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia, berarti muamalah. Kemudian menunaikan zakat, itu juga muamalah sekaligus ritual. Kemudian memelihara kemaluan, dan yang keenam adalah memelihara amanat, kepercayaan, dan yang terakhir memelihara salat. Jadi di antara tanda-tanda orang yang beriman di dalam ayat ini ada 5 yang berkaitan dengan muamalah, tetapi ada 2 yang berkaitan dengan ibadah. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarawih yang berbahagia. Tapi aneh sekali kaum muslimin, kalau kita lihat kehidupan masyarakat muslim, seringkali kita lebih peduli soal ibadah ini, lebih peduli soal ritual ini, lebih peduli berusaha untuk menjalin kedekatan dengan Allah, tetapi mengabaikan usaha memperbaiki hubungan dengan manusia.
dalam kehidupan masyarakat muslim sering terjadi konflik antar mereka hanya karena persoalan furu'iyah, persoalan khilafiyah. Padahal itu sebanyakan berkaitan dengan soal ibadah. Konon pernah terjadi di Afghanistan, ada seorang musalli, orang yang sholat, patah telunjuknya karena dipukul oleh seorang jamaah yang lain karena menganggap bahwa menggerak-gerakkan telunjuk ketika salat itu adalah bid'ah. Nah, dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia saat ini muncul beberapa kelompok yang dengan mudah membidahkan sesama muslim dan menghabiskan seluruh waktu mengkaji soal-soal seperti ini. Padahal kita tahu kaum muslimin urusan muamalah ini lebih menjadi problem dalam masyarakat kita. Itulah sebabnya sehingga ulama Mesir Syekh Al-Ghazali dengan Sayyid Qutb pernah mengatakan orang Islam ini sibuk bicara soal ibadah, soal ritual, tapi satu demi satu urusan muamalah dikendalikan, dikuasai oleh non-muslim. Soal ekonomi, soal politik, soal pendidikan, ilmu pengetahuan dikuasai non-muslim. Tapi kita sampai hari ini masih bicara soal khilafiyah yang semestinya sudah selesai bertahun-tahun yang lalu. Kaum muslimin, sidang jemaah taklim yang berbahagia. Alasan kedua, mengapa Islam dikatakan lebih memberikan perhatian penting kepada soal muamalah adalah apabila misalnya urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek. Tentu bukan ditinggalkan. Dari Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, Rasulullah diriwayatkan pernah mengatakan, aku sedang sholat dan aku ingin memperpanjang bacaan saya, tetapi aku dengar ada tangisan bayi. Aku pendekkan sholatku karena aku maklum akan kecemasan ibunya karena tangisanku. Oleh karena itu aku memperpendek bacaan sholat saya. Begitulah Nabi kaum muslimin memendekkan bacaan ketika memimpin sholat karena mendengarkan ada tangisan bayi dan khawatir bahwa ibunya akan was-was dengan ibunya itu. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah datang sementara Rasulullah sedang salat sunat di rumah, lalu dia mengetuk pintu. Rasulullah berjalan ke arah pintu dan membukakan pintu untuk istri beliau dan kembali melanjutkan salatnya. Ini juga menunjukkan bahwa kalau kita sedang melakukan ibadah yang tidak penting, misalnya ibadah sunnah, lantas ada tuntutan mendesak yang berkaitan dengan muamalah, maka kita bisa menunda atau memperpendek ibadah itu. Jadi imam kita saya kira maklum sekali bahwa apabila di dalam masjid itu ada orang tua, orang sakit, ibu-ibu yang punya anak, maka bacaan-bacaan kita dalam salat wajib misalnya itu tidak perlu panjang-panjang. Nabi juga biasa memajukan salat Jumat apabila terlalu dingin dan mengakhirkan atau menunda salat Jumat apabila terlalu panas. Itu yang kedua kaum muslimin. Yang ketiga, ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberikan ganjaran atau imbalan lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Itulah sebabnya salat berjamaah lebih tinggi nilainya daripada salat munfarid atau salat sendirian. Berapa? 70 derajat. Jadi naik ke tempat sumpaya ngale-ale iruntu isi di, naik ke tempat berjamaah iruntu 70 derajat. Ini menurut riwayat yang sahih dari Bukhari, Muslim dan para ahli hadis yang lain. Kemudian Nabi pernah bersabda, salat seorang laki-laki dengan seorang lain lagi lebih suci daripada salatnya sendirian. Salatnya dengan dua orang lain lebih suci daripada salatnya dengan seorang lain. Makin banyak kawan salat, makin dicintai Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bersyukur yang suka hadir salat berjamaah di Masjid Darussalam ini, masjid yang terbesar di Kecamatan Bilawah. Karena menurut Nabi pina mege tahu yesi bawa berjamaah pina matanggaya palana iruntu. Ya jadi ketipu jadi mak berjamaah musalam bicu
padahal wadimuki malalala cede lo mesigi itu matang ke pahalan. Dari segi kesehatan juga kaum muslimin, menurut ilmu kesehatan minimal kita dalam sehari itu harus jalan kaki 1000 langkah ya. Saya ada masjid dekat rumah di Sungai Minasa, jaraknya sekitar 230 meter atau 250 meter. Tapi kalau salat subuh saya memilih pergi ke salat yang jaraknya sekitar 800 meter. Jadi saya menggunakan jam seperti ini untuk mengukur berapa kilometer saya jalani. Karena sebagai dosen, sebagai akademisi, molomo yang lupai tu damat tegu. Nakan nani ambil, nakan nani asam urat. Jadi kalau dingin setiap aso tujokah, itu sampai di kampungnya sehat ki, dia mega penyakit, sebab mega jokka ki, mega bergerak. Tapi di bangsa dia mereka pandang, dia mega di jokai, tononok na poliotoe mata rumah paguru, kemega nape mangotel tu sedikit memang bolai, dia mega jokai. Biasa tu apabila pagi kau, otoe ke kampus na pemalalanga, lo kampusnya maka di mahasiswa emang kita ngos-ngos apa? Silo kemalala si di kilo pemilih pakai ya supaya kita bisa sehat. Jadi kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tagu yang berbahagia. Yang keempat, mengapa aspek muamalah mendapatkan perhatian penting dalam Islam? Bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu, maka kifaratnya atau tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan muamalah. Jadi dandana muamalah. Bila puasa tidak mampu dilakukan, maka kita harus membayar fidyah, yaitu memberikan makanan kepada orang miskin. Apabila suami istri bercampur di siang hari di bulan Ramadan atau ketika istri sedang dalam keadaan haid, maka tebusannya selain puasa berturut-turut selama 40 hari adalah memberi makan kepada orang miskin. Dalam hadis qudsi dikatakan salah satu tanda orang yang diterima salatnya ialah yang menyantuni orang-orang lemah, menyayangi orang-orang miskin, anak yatim, janda, dan yang mendapatkan musibah. Sebaliknya bila orang tidak baik dalam urusan muamalah, urusan ibadah tidak dapat menutupnya. Jadi pediri hati na beratur patau, igok bawang isi di patau. Dia ni cocok, dia ni terima patulana maka dah masuk pajang peniki selama siulang. Ya kita harus menanggung akibatnya di hari akhirat. Tetapi kalau ibadah kita tidak sempurna, ternyata kifaratnya ya dendanya adalah melakukan ibadah sosial. Ada banyak hadis-hadis kaum muslimin yang kalau saya bacakan redaksi hadisnya akan panjang, saya bacakan saja terjemahannya. Salah satunya adalah tidak beriman kepada aku orang yang tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jadi tanyai saya sana tu mata ia makanya tinggona padahal bali bolana meluku. Jadi hati-hati ki nak membangun ki rumah di tengah-tengah perkampungan kumuh, kita selalu tidur kenyang, ruangan ber-AC tapi sekitar tetangga tak banyak yang kelaparan. Kata Nabi la yu'minu. Dia nama tepe. Ada yang menerjemahkan ini ateis. Jadi bahaya terjemahnya. Artinya tidak bertuhan. Tahu ia makanya tinggal nagi bolana, nayakia bali bolana Maluku. Kemudian tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dia nak masuk surga tahu ia dapat kue hubungan silaturahim daripada narupa tahu. Jadi berhati-hati kita yang masih punya tanggungan, tidak baku bomong, saling membenci dengan tetangga, dengan keluarga. Di bulan Ramadan inilah waktunya untuk kembali menjadi calon penghuni surga. Karena kalau seperti itu kita tidak akan masuk surga. Kemudian di hadis lain dikatakan tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan takabur walau hanya sebesar debu. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi miskala zaratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar biji zarah. Nah kita dalam kehidupan sehari-hari terutama masyarakat Bugis Makassar ini mula-mula ada tulis apa ke nasangita status agama ni pancaji si status. Nah kumega bugoncota tiap kita ko pesta bugoncot tanya angge ya bugoncong masuna geno bugoncong ya atau foto ya saya foto ke jatuh geno bugoncong.
Jadi terkenal itu orang-orang Sulawesi Selatan, terutama jamaah haji kumpul di Mekah, banyak fotonya di internet. Tiba-tiba berubah menjadi seperti artis dengan baju warna-warni, dengan lengan, leher dipenuhi dengan emas. Ya kalau itu fungsinya untuk mensyukuri nikmat Allah dan berbahagia dengan keberhasilan menyelesaikan ibadah haji. Tetapi kalau ada rasa sombong menunjukkan kepada orang-orang yang menyambut bahwa saya sudah haji, saya paling kaya di tengah-tengah kampung, kita harus berhati-hati. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarar kesombongan. Kesombongan bisa terjadi karena kebangsawanan, karena pangkat, karena kekayaan, karena pengetahuan. Sekarang banyak orang berlomba-lomba ingin meraih gelar akademik. Ketika ditanya, kenapa mau jadi dokter? Saya melihat kalau orang dokter itu dihargai. Mau profesor, kenapa mau profesor? Ya, profesor itu masyarakat hormat dan sebagainya. Padahal bukan itu tujuannya. Kaum muslimin sidang jemaah tarwih yang berbahagia. Dalam Al-Quran, orang-orang yang salat akan celaka bila ia menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, riya dalam amal, dan tidak mau memberikan pertolongan. Dalam hadis lain diriwayatkan tentang orang muflis. Orang muflis itu orang yang bangkrut. Nabi bertanya, apakah kalian tahu tentang orang bangkrut? Para sahabat mengatakan, ya orang yang tidak berhasil, yang gagal di dalam perdagangan. Nabi mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang banyak mensalimi orang ketika hidupnya di dunia, merampas hak orang lain, maka di akhirat nanti ketika semua pahalanya diambil orang lain dan itu sudah habis, kemudian dosa-dosa orang lain ditimpakan kepada dia sehingga betul-betul dia tidak punya sama sekali yang bisa membawanya dia ke dalam surga. Yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat, argumen atau alasan mengapa dikatakan Islam sangat mementingkan, bahkan lebih mementingkan menjaga muamalah ketimbang ibadah adalah melakukan amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Jadi ada angka amalat yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia ternyata lebih mega apalana daripada ibadah sunnah yang kita lakukan. Mari kita lihat contoh-contohnya dalam berbagai hadis. Orang yang bekerja keras untuk menyantuni janda dan orang-orang miskin adalah seperti pejuang di jalan Allah dan seperti orang yang terus menerus salat malam dan terus menerus puasa. Jadi naik kemeloki untuk italaya pala sempajam peni terus menerus, puasa terus menerus. Ada cara yang lebih mudah, yaitu menyantuni janda dan orang-orang miskin. Di dalam hadis lain Nabi bertanya, maukah kamu aku beritahukan derajat apa yang lebih utama daripada sholat? Tentu sahabat berkata, ya itu ya Rasulullah, yaitu seperti pejuang di jalan Allah dan seperti orang yang terus menerus salat malam dan terus menerus berpuasa. Jadi sahabat menjawab, ternyata derajat yang lebih utama daripada salat adalah mendamaikan dua pihak yang bertengkar. Kemudian di hadis lain dikatakan mencari ilmu satu saat adalah lebih baik daripada sembahyang satu malam, dan mencari ilmu satu hari adalah lebih baik daripada puasa 3 bulan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Kemudian barang siapa bangun di waktu pagi dan berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, baginya ganjaran seperti haji mabrur. Hamba yang paling dicintai Allah ialah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan amal yang paling utama ialah memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang beriman. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ternyata di dalam ajaran Islam ditunjukkan berbagai amalan yang ternyata besarnya pahalanya sama, misalnya pahala haji, dan terutama sekali dikatakan dalam satu hadis, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Sebagai kesimpulan, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarwih yang berbahagia, yang pertama, dengan mengatakan bahwa muamalah sangat dipentingkan dalam Islam, itu tidak berarti kita harus meninggalkan ibadah saja lalu mengerjakan muamalah. Kita menyatakan ini hanya untuk menunjukkan jangan sampai kita kecewa nanti di akhirat. Setelah kita sholat sunnah yang banyak, puasa yang banyak,
berdoa yang banyak, berzikir yang banyak, tapi hubungan kita dengan manusia tidak benar, tidak baik, maka kita mungkin kecewa melihat pahala kita tidak seberapa. Ada perempuan yang dikatakan oleh tetangganya, dia selalu mencela orang lain, mengumpat sementara dia berpuasa, maka Nabi mengatakan puasanya itu tidak ada, puasanya batal. Jadi kaum muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita mulai saat ini berhati-hati. Jangan sampai urusan muamalah ini kita abaikan dan kemudian ternyata kita tidak termasuk orang-orang mukmin. Di Belawa pada khususnya saya sering mendengarkan keluhan dari warga, ada orang-orang tertentu yang di mana-mana buang sampah. Tegi-tegi nak biar kopona, selangkan untuk tanah di gaga bola, tatung di topok naik bolai tanah, nak biar si kopona. Berhati-hati, nasabah boleh jadi itu yang akan menyeret kita ke dalam neraka walaupun kita seorang ahli ibadah. Ya, ini hal-hal yang kita tidak diajarkan di sekolah, karena biasanya kita kalau belajar agama yang diajarkan terus itu adalah doa, zikir, praktek sholat, tapi tidak diajarkan bagaimana kita antri, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah di sembarang tempat sehingga menimbulkan banjir. Banyak orang berbahagia setiap tahun pergi ke Mekah, tapi ternyata uang hajinya itu adalah berasal dari perusakan lingkungan, membalak hutan, ya, dan menyebabkan banjir bandang dan sebagainya. Hati-hati kita kaum muslimin, karena seperti dikatakan tadi, Islam ternyata sangat peduli. Banyak orang yang karena banyak sedekah, banyak amalan sosial ternyata masuk surga. Ada perempuan pesina yang masuk surga hanya karena memberikan minum kepada hewan. Jangankan kepada hewan, bagaimana pula kalau kita memberi makan kepada orang berpuasa, memberi minum kepada orang yang kehausan, mengganti biaya orang yang sedang sakit, dan menolong orang-orang yang tertindas. Tentu pahalanya akan luar biasa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kaum muslimin dan muslimat. Mohon maaf atas kepanjangannya. Wa ma taufiqina illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan kita insyaallah akan sambung pada sebuah hari dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.